belum ada mobil, belum ada yang datang, katanya gitu. Nggak mungkin dong kalau misalnya nggak ada mobil mah nggak bakalan ada yang datang. Oh gitu. Oh ya udah, berarti nggak ada siapa-siapa. Tapi ketikan itu makin keras, kayak gitu. Akhirnya Sally langsung samperin ke arah suara. Pas disamperin, kok nggak ada siapa-siapa juga gitu. Pas Sally mau balik lagi ke ruangannya, suara Guns N' Roses lagi nyala lagi. Dan ketika itu suara Guns N' Roses ada suara ada minta tolong, lirih banget. Betul. Sally di situ balik badan nyari suaranya dong. Aduh, merinding juga ya. Gitu. Terus ya udah, akhirnya Sally langsung balik badan. Siapa di situ? Jangan main-main ya. Sally berusaha untuk Halo brosis, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Doa Nadi, channel yang menyajikan kisah mistis pengalaman pribadi narasumber yang kami datangkan langsung ke studio maupun kita wakilkan untuk kita bacakan kisah mistisnya yang mereka kirimkan melalui DM, email, ataupun WA. Pada kesempatan ini kami akan membawakan kisah dari Sally di Bandung, dan inilah kisahnya. Oke, halo brosis. Kali ini saya akan membacakan cerita dari Sally di Bandung. Nah, dia ini seorang karyawati di salah satu perusahaan kontraktor, tapi kontraktornya ini masih kecil. Nah, dia itu di kantornya ada 7 karyawan. Jadi 2 perempuan dan 5 laki-laki. Sally di sini sebagai admin sekaligus keuangan. Nah, kalau kontraktor itu kan biasanya ada proyek-proyek di luar kan. Nah, kebetulan saat itu semua karyawan yang ada di situ tidak termasuk Sally itu keluar untuk meninjau proyek di luar. Nah, di kantor itu hanya ada bosnya dan Sally berdua dan 1 OB. OB itu kadang suka ngilang-ngilang, kadang ada di dalam, kadang ada di luar, dia suka nongkrong di luar katanya. Nah, saat itu masuk jam makan siang. Sally meminta OB untuk siapkan makan siang untuk si bos. Ya. Nah, setelah itu Sally kasih uang untuk beli makanan. Singkat cerita, si OB-nya itu datang untuk membawa makanan. Nah, sedangkan si bos itu manggil Sally dari dalam ruangannya. "Sel, masuk," katanya. Sampai datanglah Sally ke ruangan si bos. "Iya bos, ada apa? Tolong belikan saya makanan." "Oh udah dibelikan sama OB," digituin. "OB, memang dia udah kembali dari proyek? Kan saya suruh ikut ke proyek," kata si bosnya gitu. Terus, "Ada kok, tadi saya kasih uang untuk beli makanan bos," katanya gitu. Terus, "Oh, berarti dia udah balik ya sendirian ya?" "Iya, dia sendirian." "Oh ya udah. Yang lain belum pada datang?" "Belum bos," katanya gitu. Udah. Nah, tapi kok lama banget Sally nungguin si OB itu. Kok nggak datang-datang katanya gitu. Terus saya cek telepon si OB-nya, terdengar dering telepon kan. Udah diangkat OB-nya, namanya Maman. "Pak Maman, mana nih makanan buat si bos, kok belum datang-datang?" "Loh, saya kan lagi ikut ke proyek," katanya gitu. "Loh, tadi kan saya kasih uang untuk bayar makanan." "Enggak, saya dari pagi ikut ke proyek," katanya gitu. Nah, Sally di situ bingung. "Saya kasih uang ke siapa?" katanya gitu. Terus
Daripada si bos marah, ya udah Sally akhirnya beli makanan sendiri lewat aplikasi online. Udah, akhirnya sudah kasih ke si bos. Nah, Sally tetap mikir, tadi gua ngasih duit buat siapa ya? Masa iya OB-nya ngerjain gue? Dia mikirnya gitu. Nah, singkat cerita, sore pun datang, semua karyawan pada datang semua ke kantor karena udah pulang dari proyek. Nah, di belakang karyawan-karyawan lain ada Mas Maman di situ. Terus saya nanya lagi tuh si Sally-nya, Pak Maman, itu serius? Tadi nggak ada di sini siang? Enggak, saya belum pulang-pulang. Orang dari tadi suruh diajakin ini beres-beresin bedeng di proyek katanya gitu. Berarti nggak ada siapa-siapa di sini dong? Enggak, cuma Mbak Sally sama bos aja di sini katanya gitu. Terus ditanyalah sama salah satu karyawan yang cowok, kenapa emang Sel? Enggak Mas, tadi kok saya pas mau makan siang saya kasih uang ke Mas Maman, tapi ternyata Mas Mamannya ikut sama kalian ya, timnya ya? Iya, dari tadi dia sama kita kok dari pagi katanya gitu. Nah, terus saya ngasih sama siapa ya? Halu kali Sel kayak gitu. Terus tetap nggak habis pikir, ya udah biarin lah. Besokannya masuk lagi ke kantor kan. Udah masuk ke kantor, ada subkon datang untuk jadi setiap hari Sabtu itu selalu ada pembayaran untuk subkon. Jadi setiap minggunya datanglah subkon. Nah, kebetulan di kantor pun juga hanya ada 3 orang. Jadi yang Sally sama satu lagi temennya cewek itu dia drafter sama satu lagi QC. Nah, yang lainnya bagian tim lapangan pada di proyek. Nah, datanglah si subkon itu minta tagihan untuk uang makan mandor dan tukang-tukang yang lain lah. Setelah itu si subkonnya itu minta bikinin teh. Mbak Sel, boleh minta OB-nya bikinin teh nggak? Oh silahkan, nggak apa-apa. Soalnya saya dari perjalanan jauh. Oh ya udah silahkan, nggak apa-apa. Ke pantry aja Mas, katanya gitu. Udah kan ke pantry. Gak lama kemudian datanglah subkon lagi. Sel, ininya apa? OB-nya kok dipanggil-panggil nggak mau nyaut ya? Katanya gitu. Masa sih? Orang dia kalau misalnya itu kadang suka pakai handsfree, dia bilang gitu. Mungkin lagi pakai handsfree nggak kedengeran. Oh gitu ya, coba deh sama Mbak Sally, saya soalnya udah ngantuk nih katanya gitu, perjalanan jauh. Oh ya bentar ya Mas. Udah aja, akhirnya Sally ke pantry untuk minta OB-nya bikinin minuman untuk subkon itu. Nah, dia lihat memang dari kejauhan itu Mas Maman itu. Nah, Mas tolong bikinin itu ya minuman. Dia cuma ngegerakin tangan aja begini katanya. Gerakin jempol. Oh berarti udah oke. Udah balik lagi. Kok lama juga ditungguin? Ini jangan-jangan bukan Mas Maman lagi dalam hatinya Mbak Sally kan. Terus pas namanya Indri temennya itu ke toilet kan. Indri tolong dong tanyain Mas Maman itu minumannya untuk subkon, kasihan udah nungguin. Mas Maman kan ikut sama tim lagi, kan di bedeng belum beres katanya gitu buat bersih-bersih. Nah lah itu yang di dapur siapa? Yang di pantry katanya gitu. Lu mah bikin gua parnoan terus, kata si Indri gitu. Nah terus ditanya lagi sama subkon, emang kenapa? Bukannya OB-nya memang ada? Dia bilang gitu. Mas Maman emang lihat? Bapak emang lihat ke subkonnya? Dia nanya. Iya lihat, ada kan di pantry? Iya saya juga lihat ada, katanya gitu. Coba Indri, barangkali Mas Maman udah sampai. Udah kan, akhirnya si Indri ke pantry, memang dilihat nggak ada, ya memang nggak ada kan. Akhirnya inisiatif Indri ya udah bikinin minumannya untuk subkon kan daripada nungguin lama. Udah, singkat cerita lagi, udah kembali sore, datang lagi tuh semua karyawan. Nah datang lagi tuh si Mas Maman di belakang tuh abis tutup mobil. Mas Maman, kali ini kamu bener lagi ikut sama tim?
ke proyek. Iya mbak, emang kenapa mbak? Gitu. Terus ada namanya Pak Tarno bilang, lah kenapa sih kamu dari kemarin nanyain Mas Maman mulu? Kayaknya ini dibecandain ya. Kayaknya kesengsem banget sama Mas Maman gitu. Enggak pak, masalahnya dari tadi saya lihat, dari kemarin pun saya lihat Mas Maman ada di dapur. Tapi ternyata orangnya ngikut kalian ke proyek. Ah, lucu nih si Sally gitu kan. Oh, mereka pada ketawa. Dan saat mereka ketawa itu ada suara nyaring juga. Jadi di sela mereka ketawa hahaha itu ada suara nyaring juga, ketawa juga. Saya mikir, kok ada suara yang berbeda. Cuekin aja, karena memang rata-rata di kantor tuh memang suka banyak bercanda katanya gitu. Nah kebetulan Sabtu itu tuh lagi banyak kerjaan di kantor, akhirnya kita lembur sampai jam 11 malam. Di saat kita mau makan malam itu sekitar jam 8 sampai mau jam 9. Itu semuanya kumpul di pantry. Semua kumpul di pantry. Saat kita mau makan, kita makan nasi bungkus tuh dan aqua yang sudah ditata rapi oleh Mas Maman. Saat kita lagi enak-enak makan, botol aquanya ada yang jalan sendiri gitu. Awalnya cuma kaget tuh si Pak Tarno, ih katanya gitu. Terus kenapa Pak? Enggak udah makan lagi makan pas makan lagi terus kayak ada suara piring tik gitu beradu sama sendok sama garpu. Sedangkan kita bingung, kita semua makan pada pakai tangan, orang nasi bungkus kan makan semua pada pakai tangan, nggak ada yang pakai sendok garpu di piring. Terus siapa tuh yang makan pakai sendok sama garpu? Kok kayaknya ini banget heboh banget digituin. Terus kata Indri, kita kan semua pakai tangan pak, nggak ada yang pakai sendok garpu. Lah memang bapak dengar apa? Tanya ke Indri ke Pak Tarno. Terus kata Sally, emang bapak dengar juga? Masalahnya saya juga dengar. Emang Indri nggak dengar? Enggak, gue nggak dengar apa-apa Sel, gue emang lagi sibuk makan karena lapar banget. Nah terus yang lain-lain, teman-teman yang lain, kalian dengar nggak? Enggak. Wah berarti yang dengar cuma Pak Tarno sama si Sally di situ. Sally sama Pak Tarno akhirnya pandang-pandangan. Udah biarin Sel, mungkin ada yang pengen makan bareng sama kita katanya gitu. Nah udah itu singkat cerita, selesai makan kembali lagi lah berkutat di ruang kerja masing-masing. Pas lagi di ruang kerja masing-masing itu suara musik besar banget dari salah satu komputer mereka. Is anjing katanya gitu. Namanya orang Bandung. Katanya is anjing. Ini apa? Gue kok nggak nyetel lagu kok tiba-tiba lagunya nyala sendiri ya gitu. Saat itu lagunya itu Guns N' Roses katanya gitu. Gimana nggak kaget, orang tuh lagunya keras banget kan. Nah akhirnya lu pada marah. Lu kira-kira dong kita lagi fokus untuk kejar target, kok malah main-main sama musik. Kita fokus nih kerja. Terus namanya Aldo, enggak kok, gue nggak nyalain musik, sumpah ini nyala sendiri. Gue belum mencet komputer, gue lagi pakai laptop gitu. Sedangkan komputer nyala sendiri, serius katanya gitu. Makanya gue sendiri kaget. Nah udah gitu, wah ini bentar-bentar kok ada yang aneh kata Sally gitu. Udah besoknya kan libur tuh Minggu, Seninnya masuk lagi ke kantor. Kebetulan Sally itu dapat mandat dari si bos harus masuk lebih pagi karena untuk pembayaran para subkon yang harus di awal. Itu Sally masuk ke kantor itu jam 6 pagi karena untuk nyediain semua kwitansi katanya gitu. Di situ belum ada yang masuk sama sekali. Nah, si kunci gerbang pun dia harus minta sama
penjaga warung yang di samping, karena penjaga warung itu salah satu yang dipercayakan untuk memegang kunci di kantor. Dibukalah pintu kantor kan, pas pintu kantor kok rasanya anyep banget dan ada bau-bauan wangi kayak bunga-bunga gitu. Kata Sally, ini kok wanginya kok nggak wajar ya, siapa yang naruh bunga, kok kayak sedap malam, kok kayak kenanga, kayak gitu-gitu. Udahlah, biarinlah, kata Sally. Nah, udah gitu Sally masuk aja. Pas masuk, buka kantornya, buka tempat ruangannya. Pas Sally mau duduk, ada yang ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa yang ketuk pintu? Dan perasaan nggak terima tamu, dan apalagi itu masih pagi banget, nggak mungkin ada tamu, ya kan? Kalau misalnya orang-orang kantor, pasti dia langsung nyelonong masuk aja. Ini nggak sama sekali. Nah, Sally bukain ruangan depan. Pas di ruangan depan dibuka, kok nggak ada siapa-siapa ya? Ya udah dah, Sally balik lagi, nyalain AC semua, komputer dinyalain semua, biar jadi ntar kalau orang-orang pada datang dia udah langsung standby, langsung ngerjain tugasnya, katanya gitu. Terus nggak lama Mas Maman datang untuk bersih-bersih kan. Nah, Sally ngomong, Mas tolong beliin sarapan dong, saya belum sarapan, nasi uduk aja di depan sana. Oh iya, ntar saya beliin. Udah, saya kasih uangnya, jelas-jelas saya kasih uangnya, diambil lah sama dia. Tapi anehnya tuh muka Mas Maman tuh pucet sepucet-pucetnya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin lagi sakit atau enggak, tapi saya nggak ngomong, saya nggak nanya. Nah, itu sekitar pukul 6:30. Pas jam 8, Mas Maman datang. Mbak Sally udah datang, udah dari pagi. Lah, kan tadi kita udah ketemu, kata dia gitu. Ketemu gimana, orang saya baru datang ini. Mbak Sally udah sarapan belum nih, saya bawain gorengan, kata dia gitu. Sally tetap nggak mau ngomong. Mas Maman kok beda lagi gitu kan. Udah, Sally tuh langsung bilang, Mas Maman, maaf ya, saya mau nanya, Mas Maman tadi pagi beneran gak datang jam 6:30? Enggak, saya ini aja baru datang. Saya kaget Mbak Sally udah datang pagi-pagi, ngelebihin saya, kata dia gitu, malah diduluin saya gitu. Jadi Mas Maman nggak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa, udah kan. Nggak taunya ada si Aldo datang tuh. Si Aldo datang, dia langsung tertuju ke aula. Aula itu tempat istirahatnya kita kalau misalnya kita lagi pada capek atau itu, istirahat di situ. Sama aula itu sama dengan kayak musola segala macam, di situ ada. Nah, langsunglah Aldo masuk ke dalam. Kok nih anak tiba-tiba langsung masuk ke dalam, bukannya langsung ngerjain kerjaan kan? Jadi dia langsung lurus aja. Nah, ditanyalah sama Mas Maman, Mas Aldo, kok langsung masuk ke dalam, nggak langsung kerja, nggak ada suara sama sekali. Dan yang lihat tuh Sally sama Mas Maman. Nggak lama kemudian Aldo datang bawa motor dengan suaranya, dia kan memang periang orangnya. Assalamualaikum, gitu gitu. Gua datang nih. Pas Mas Maman sama Mbak Sally sama Sally tuh pandang-pandangan. Lah, yang tadi siapa ya? Mas Maman suaranya kecil ke Sally. Lah, yang tadi siapa? Lah, Mas Aldo baru datang. Lah, baru datang, emang kenapa? Kata dia gitu. Enggak apa-apa. Akhirnya si Mas Maman disuruh sama Sally masuk ke aula. Coba cek di aula ada siapa. Pas cek di aula nggak ada siapa-siapa gitu kan. Santer baunya keluar lagi, bau kayak wewangian bunga-bunga sedap malam segala macam. Itu padahal masih pagi, sekitar jam 8, jam setengah 9, dia bilang gitu. Udah kan, kita melakukan aktivitas secara masing-masing. Setelah itu habis jam makan siang, itu lagi mereka yang harus ke lapangan lagi, saya ditinggal lagi beserta bos berdua aja. Kali ini saya pastikan Mas Maman ikut lagi ke lapangan, ke proyek. Saya nanya Mas Maman, Mas kamu ikut ke proyek lagi sama tim?
Enggak Neng, saya di sini sekarang, katanya gitu. Soalnya ada tamu datang jam 4, jadi harus standby sama si bos, katanya gitu. Oh ya udah, berarti temenin saya di sini ya. Iya, katanya. Udah. Nah, jam 2 itu inget betul dia saat mau cek mutasi rekening, kata Sally. Saat sedang lagi asik itu kedengeran di komputer Aldo, yang biasa Aldo itu suara musiknya terdengar lagi, keras lagi, dan itu Gun N' Roses lagi. Wah, gila nih. Itu di ruangan dia tuh nggak ada siapa-siapa Mbak, katanya gitu kan. Yang jelas saya sampai dimarahin sama bos. Sel, itu loh, kok musik sampai besar-besar kayak gitu? Matiin, katanya gitu. Saya pusing di sini. Ya udah Sally akhirnya matiin. Wah, ini kenapa? Masa sih konslet, nggak mungkin dong, katanya gitu. Udah tuh. Nah, saat lagi ngetik-ngetik segala macam, kayak ada suara ketikan juga ikutan. Jadi posisinya itu katanya Sally itu samping-sampingan sama ruangan bosnya. Nah, karyawan lain itu ada satu bilik besar, itu dia ada di dalamnya, ada lorong katanya gitu. Jadi nggak kelihatan satu sama lain. Jadi kalau dianggap tuh beda ruangan. Saat Sally ketik-ketik lagi bikin kwitansi segala macam, ada suara ketikan juga dari arah tempatnya teman-teman pada kerja di sana kan, di ruangan sebelah. Sally bingung, kan pada pergi ke proyek, kenapa ada suara ketikan? Apa jangan-jangan udah datang gitu kan? Itu sekitar jam 2-an. Nah, pas udah gitu datanglah si Mas Maman. Mas Maman coba tengokin itu di ruangan sebelah udah pada datang bukan? Soalnya ada suara ketikan ini di komputer. Belum ada mobil, belum ada yang datang, katanya gitu. Nggak mungkin dong kalau misalnya nggak ada mobil mah nggak bakalan ada yang datang. Oh gitu. Oh ya udah, berarti nggak ada siapa-siapa. Tapi ketikan itu makin keras, kayak gitu. Akhirnya saya langsung samperin ke arah suara. Pas disamperin, kok nggak ada siapa-siapa juga, gitu. Pas Sally mau balik lagi ke ruangannya, suara Gun N' Roses lagi nyala lagi. Dan ketika itu suara Gun N' Roses ada minta tolong, lirih banget, betul. Sally di situ balik badan nyari suaranya dong. Merinding juga ya. Gitu. Terus ya udah, akhirnya Sally langsung balik badan. Siapa yang di situ? Jangan main-main ya. Sally berusaha untuk nggak takut, kata dia gitu. Ini masih siang kok, malah ada yang kayak begini gitu kan. Udah. Pas giliran pas bilang ada tolong itu, Sally balik badan, itu suara Gun N' Roses-nya hilang. Suara di komputer itu hilang. Komputer itu mati, bener-bener mati, nggak ada dalam keadaan nyala, katanya gitu. Biasanya kan ada standby, sedangkan itu pagi-pagi tuh Sally nggak standbyin komputernya si Aldo, katanya gitu. Udah, akhirnya sekitar pukul 6 itu mau maghrib, udah pada pulang tuh semuanya. Mereka semuanya pada pucet, pada capek mungkin atau gimana ya dari lapangan. Nah, ada satu yang mukanya pucet banget, itu nggak tahu siapa, keluar dari mobil juga ikut-ikut, dikira saya itu dia ada tukang yang ikut dari proyek ke kantor gitu, numpang istirahat atau gimana. Nah, saya nanya sama Pak Tarno, Pak, itu ada yang baru atau karyawan yang dari sana ikut ke sini? Siapa ya? Nggak ada kok, kita doang ini, katanya gitu. Seriusan? Iya, cuma kita doang ini, nggak ada siapa-siapa. Wah, yang saya lihat siapa? Kata Pak Tarno, Sel, lu jangan macam-macam Sel. Lu udah 2 kali nih gue pergokin kayak begini, tadi gitu. Nggak lucu gue nggak suka, kata Pak Tarno gitu. Enggak Pak, saya ngelihat itu ada cowok satu mukanya pucat banget. Enggak ada, gitu. Dan yakinin Pak Tarno enggak ada. Akhirnya karyawan yang lain udah pada keluar,
Pak Tarno cuma berdua sama Sally nih. Terus Pak Tarno bilang, lu lihat apa emang Sel? Lihat bapak-bapak mukanya pucet banget. Oh iya, gue lihat juga, tapi gue nggak ngomong katanya gitu, karena gue nggak mau anak-anak yang lain pada ketakutan. Kok lu sama gue sama sih Sel? Apa selalu diliatin hal yang sama? Nggak tahu deh kenapa ya. Lu nyium bau nggak? Kata Pak Tarno gitu. Iya, saya nyium bau Pak. Dari pagi Pak, saya nyium bau. Oh berarti fix kita bener-bener sama-sama diganggu. Lah emang kenapa? Enggak, konon katanya gitu. Di tempat ini itu sebelumnya ada pembunuhan katanya gitu. Ini kan rumah Belanda sebelumnya. Nah, yang dibunuh itu laki-laki, OB, salah satu OB, dan kebetulan kita doang yang bisa diliatin katanya gitu. Ya udah, kita masing-masing aja ya Sel katanya gitu. Sally di situ langsung nggak mau kerja. Pak serius Pak, jangan sampai kayak gitu Pak. Saya nggak mau, saya orangnya penakut katanya gitu. Enggak serius. Ini beneran katanya di sini. Saya baru tahu dari ibu warung. Saya nanya pas saya beli rokok. Saya nanya gini, Bu, kenapa ya akhir-akhir ini kok ini banget ya, santer banget ada cowok yang menyerupai anak-anak kantor. Oh iya, sebelumnya itu sebelum bapak bosnya nyewa ini kantor 2 tahun yang lalu terjadi pembunuhan Pak, seorang OB di sini, dia bilang gitu. Tapi udah dikebumikan sih Pak. Kenapa memang masih gentayangan ya? Iya, namanya Sardi Pak, katanya gitu. Hah, iya. Dan kebetulan mungkin masih ada ceceran darah di situ yang masih melekat, otomatis dia bisa menyerupai siapapun yang ada di situ. Mas Sally dengar cerita dari situ, dia lemes, langsung dia ngomong. Pas pulang kantor dia nanya lagi sama si yang ibu warung itu, Bu, apa yang diceritain Pak Tarno apa betul? Dia minta interogasi ulang kan. Iya betul Neng, kenapa Neng juga diganggu katanya gitu. Udah ini aja, kalau misalnya dia ada bilang aja Sardi pulang ya, bukan tempatnya di sini, gitu aja Neng. Soalnya pernah yang lagi itu pas ngontrak sebelum perusahaan Neng ini katanya gitu juga, ada digangguin juga. Tapi pas diomongin Sardi pulangnya dia hilang katanya gitu. Mungkin dia butuh doa aja Neng katanya gitu. Oh iya mungkin iya. Pas udah terakhir besoknya dia datang, kebetulan pagi juga, Sally datang jam 6 juga, dan langsung ditampakin Mas Maman ada di dapur membelakangin dia. Sally yakin itu bukan Mas Maman karena bajunya lusuh, terus membelakangin dia. Biasanya kalau Mas Maman kalau kita datang, Mas Maman selalu, woi what's up kayak gitu-gitu. Ini enggak, ini dia diem aja. Saya langsung ngomong dalam hati saya langsung, Sardi pulang. Seketika itu dia hilang. Itu entah kebetulan, entah apa, saya nggak ngarang katanya gitu. Dia tiba-tiba hilang, entah saya juga kayak disilapin matanya atau gimana, dia bilang itu. Ya jelas saya dari situ udah nggak lihat lagi sosok Sardi kayak gitu. Oke, demikianlah cerita dari saudari Sally di Bandung. Terima kasih atas pengalaman mistis pribadinya. Dan bagi kalian yang ingin cerita mistisnya kami bawakan di sini, kalian bisa kirim melalui DM atau melalui chat admin di sini, ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Nggak jelas ngomong apa tadi. Abang.